Nah, hari ini ibu-ibu sekalian, ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan terkait dengan kematian. Pertama, apa yang boleh dilakukan terhadap mayit, maksudnya orang yang hidup, apa yang boleh dilakukan terhadap mayit. Pertama, dibolehkan bagi seseorang itu membuka penutup wajahnya kemudian menciumnya. Nah, itu diperbolehkan. Seumpama misalnya kita takziah datang kepada seorang jenazah, yang jenazah itu mungkin kerabat kita atau sahabat kita, maka bolehkah kita membuka penutup wajahnya, kemudian bolehkah kita menciumnya? Maka hal ini diperkenankan. Diriwayatkan dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha bahwa Utsman bin Maz'un Utsman bin Maz'un ini adalah salah seorang sahabat yang dekat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kemudian Rasulullah pun mentakziahnya. Kemudian beliau membuka penutup wajahnya. Rasulullah bersimpuh di hadapannya lalu menciumnya, kemudian menetes air matanya. Maka ini dalil bahwa diperbolehkan ketika kita bertakziah kepada seorang jenazah yang mungkin sangat dekat dengan kita untuk menciumnya. Rasulullah SAW melakukannya. Kemudian dari Abdullah bin Abbas disampaikan ketika Rasulullah SAW wafat, maka Abu Bakar pun mencium. Biasanya yang dicium apa bu? Keningnya. Mencium Rasulullah SAW ketika Rasulullah SAW wafat. Maka hal ini diperkenankan selama jenazah itu belum diikat. Kalau sudah diikat, biasanya kan yang diperkenankan ketika datang kerabat dekatnya, gitu. Jadi sebelum diikat maka diperbolehkan saja untuk menciumnya. Kemudian berikutnya apalagi yang diperbolehkan, yaitu menangisi mayit. Boleh seseorang menangisi mayit selama tidak disertai dengan perkara-perkara yang dilarang. Perkara yang dilarang itu seperti apa? Seperti misalnya teriakan, jeritan, gerutuan, menampar-nampar pipi dan sebagainya. Tetapi kalau hanya sekedar menangis tanpa disertai oleh perkara-perkara itu, maka ini diperbolehkan. Karena menangis ini, ibu-ibu sekalian, itu adalah rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah satunya fungsi menangis itu untuk melepaskan beban yang ada di dada. Itu salah satu fungsinya. Ibu misalnya lagi berat banget beban yang ada di dada gitu, maka ibu menangis, silakan. Lepaskan tangisan itu disertai dengan berhati-hati. Jangan sampai ketika menangis kita mengeluarkan ucapan-ucapan yang sifatnya menentang, menggugat takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau hanya sekedar menangis itu rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang menangis itu pertanda hatinya lembut. Pertanda hatinya lembut. Ada kita mendapati orang sedikit-sedikit nangis, sedikit-sedikit hatinya lembut. Ya. Rasulullah SAW satu hari dikabarkan kepada beliau bahwa putra beliau Ibrahim, Rasulullah SAW itu memiliki putra dari 2 orang istri saja, yakni dari Khadijah binti Khuwailid, kemudian dari satu lagi Mariyatul Qibtiyah. Mariyatul Qibtiyah itu ulama mengatakan istri Rasul, sebagian mengatakan beliau Ummul Walad, gitu.
Hubul Walan itu apa? Yaitu budak yang dihadiahkan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi di dalam buku-buku sejarah di situ Mariatul Qibtiyah memang disebut sebagai salah satu dari istri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dikabarkan kepada beliau Ibrahim masih kecil, Bu. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam putra laki-lakinya itu wafat di usia kecil semua. Qasim, Abdullah, Ibrahim itu putra laki-laki Rasulullah itu wafat semua dalam keadaan kecil. Allah Subhanahu wa taala wafatkan. Kata para ulama, hikmahnya kenapa Allah wafatkan di usia kecil? Sebab tidak ada lagi nabi sesudah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan biasanya nabi itu melahirkan nabi. Kan gitu. Biasanya nabi itu melahirkan nabi. Nabi Ibrahim alaihissalam melahirkan Ismail, kemudian satu lagi Ishak. Ya. Kemudian Ishak melahirkan putra seorang nabi yaitu Yakub. Yakub melahirkan nabi yaitu Yusuf alaihissalam. Kemudian terus sampai Nabi Musa alaihissalam, Nabi Isa alaihissalam. Maka dalam hal ini para ulama mengatakan kenapa putra-putranya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam wafat ketika masih kecil? Sebab la nabi ba'dah. Silakan. Sebab tidak ada lagi nabi sesudah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka dikabarkan kepada Rasulullah bahwa Ibrahim itu wafat. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kemudian datang menggendong Ibrahim itu, dan Ibrahim itu diketahui sedang dalam keadaan nazar, sakaratul maut. Maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pun menetes air matanya, menetes pun nangis. Rasulullah melihat peristiwa sakaratul maut Ibrahim. Nah kemudian Abdurrahman bin Auf pun bertanya kepada beliau, ya Rasulullah, apakah kau menangis? Gitu. Kata siapa, Bu? Abdurrahman bin Auf. Abdurrahman bin Auf itu sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, termasuk salah satu as-sabiqun al-awwalun. Ya Rasulullah, apakah kau menangis? Maka kemudian Rasulullah katakan, ya Ibn Auf, wahai Ibnu Auf, sesungguhnya ini adalah rahmat. Maka kalau sekedar menangis itu adalah rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Sebab orang kehilangan itu kan pasti bersedih. Dan salah satu ekspresi kesedihan yang diperkenankan di dalam Islam adalah menangis. Selama tangisan itu tidak diikuti oleh perkara-perkara yang diharamkan. Gitu. Nah kemudian Rasulullah SAW mengatakan bahwa sesungguhnya mata ini meneteskan air mata dan hati ini bersedih, tetapi kami tidak mengucapkan kecuali apa yang diridhoi oleh Rabb kami, dan sesungguhnya kami merasa sedih atas kepergianmu wahai Ibrahim. Gitu. Jadi kalau menangis diperbolehkan. Ketika saat bin Ubadah sakit, Rasulullah SAW menangis. Ketika orang melihat beliau menangis, mereka pun menangis. Para sahabat itu menangis karena sahabat tuh begitu. Sahabat tuh melihat apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW, sahabat melakukan. Gitu. Seperti satu hari Rasulullah SAW tuh melepas sendalnya ketika sholat. Maka para sahabat pun melakukannya. Sahabat itu melepaskan sendalnya. Lalu Rasulullah bertanya kepada para sahabat, wahai sahabat, apa yang kalian lakukan? Kenapa kalian melepas sendal kalian? Gitu. Maka sahabat itu enteng saja Bu jawabnya. Kata para sahabat, ra'aina, sebab kami melihat engkau wahai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah ini sahabat. Jadi imannya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam begitu tinggi. Dan inilah yang harus kita lakukan. Kalau kita dengar ini hadis ini sahih terkait dengan apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW, maka sami'na wa ata'na,
kita mendengar kemudian kita taat. Masalahnya ibu-ibu sekalian, seringkali kita sami'na, kita mendengar wa asaina, tapi kita memaksiati apa yang kita dengar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada perkara-perkara yang kecil seperti pakai baju aja, Bu. Rasulullah alaihi wasallam katakan kalau pakai baju mulai dari sebelah kanan dulu, pakai sendal kanan dulu. Nah, ini yang perkara begini kita didengar, Bu. Bukan kita tidak mendengar hadisnya, tapi wa asaina, lalai kita untuk mengikutinya. Inilah beda kita dengan para sahabat. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam katakan khairun nas qarni, sebaik-baik generasi itu adalah generasi sahabat. Salah satunya sahabat itu adalah orang-orang yang paling imbang kepada apa yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seperti itu. Maka beliau kemudian bersabda, tidaklah kalian mendengar sesungguhnya Allah tidak mengazab karena tetesan air mata, tidak pula karena kesedihan hati, tetapi Allah mengazab karena ini. Sambil Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengisyaratkan tangannya itu ke lisan. Jadi Allah itu tidak mengazab karena tetesan mata dan kesedihan hati, tapi Rasulullah alaihi wasallam itu mengazab karena apa yang keluar dari lisan. Kemudian sesungguhnya mayit diazab karena tangisan keluarganya. Hati-hati ya. Mayit diazab karena tangisan keluarganya. Gitu. Maksudnya apa karena tangisan keluarga di sini, ibu-ibu sekalian? Nah, maka di sini terdapat dua faedah yang disampaikan dalam kitab fikih sunnah ini. Fikih sunnah itu apa sih, Bu? Fikih yang di dalamnya itu termaktub sunnah-sunnah. Sunnah itu kan ma'udhifailan Nabi, sesuatu yang disandarkan pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka manhaj atau metodologi dari kitab ini, kalau ada perintah maka perintah itu disandarkan hujahnya itu pada hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pertama faedahnya, sekedar menangisi mayat maka tidak dilarang. Tetapi yang dilarang adalah mengucapkan perkara-perkara yang berisikan kemarahan terhadap takdir Allah dan ratapan yang diharamkan. Nah, ini yang dilarang. Maka tidak mengapa mengungkapkan rasa sedih terhadap mayit ketika ia sekarat, tidak mengapa. Tapi kalau sekiranya ungkapan itu bisa membebani mayit, maka sebaiknya tidak dilakukan. Kemarin sudah kita bahas. Ketika mayit itu sakaratul maut nazah, maka sebaiknya yang di sampingnya adalah orang-orang yang tenang. Supaya apa? Supaya meringankan beban yang sedang dilalui oleh orang yang sakaratul maut itu. Kemarin saya sampaikan yang nangis-nangis menyingkir dulu. Orang yang tidak tahan untuk menjaga tangisannya menyingkir dulu, supaya orang sakaratul maut itu sudah dalam keadaan tenang, dalam keadaan dia merasa diikhlaskan gitu. Nah, tapi mengungkapkan kesedihan, ya, ketika orang sakaratul maut ini kalau ungkapan kesedihan saja maka tidak dilarang. Seperti yang dilakukan oleh Sayyidah Fatimah radhiyallahu anha ketika Rasulullah sakaratul maut, maka Sayyidah Fatimah radhiyallahu anha mengatakan, wahai ayahku, aduhai sakitnya wahai ayahku, gitu. Sayyidah Fatimah sambil menangis mengatakan, aduhai sakitnya wahai ayahku. Karena Rasulullah SAW itu ketika sakaratul maut maka merasakan rasa sakit yang jauh lebih besar dibandingkan dengan rasa sakit yang dialami pada sakaratul maut umatnya. Sehingga pada waktu itu ketika Abdurrahman itu adalah adiknya Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha bersiwak, maka Rasulullah tidak mampu berkata apa-apa saking menahan sakit. Tapi dia melihat kepada Abdurrahman ketika Abdurrahman bersiwak. Maka kemudian Sayyidah Aisyah mengatakan, ya Rasulullah, apakah engkau hendak bersiwak?
Maka Rasulullah SAW tidak bisa merespon apa yang dikatakan oleh Sayyidah Aisyah. Tapi Rasulullah melihat pada Abdurrahman ketika Abdurrahman bersiwak. Lalu kemudian Sayyidah Aisyah pun mengambilkan siwak, lalu dipegangkan ke tangan Rasulullah, lalu disiwakan ke gigi mulia beliau. Gitu. Saking apa? Saking sakitnya. Maka Sayyidah Fatimah radhiyallahu anha kemudian mengatakan, wahai ayahku, betapa sakitnya engkau. Gitu. Maka Rasulullah SAW mengatakan, wahai putriku Fatimah, tidak ada kesusahan lagi yang menimpa ayahmu sesudah hari ini. Gitu, tidak ada kesusahan lagi yang menimpa ayahmu sesudah hari ini. Kemudian faedah yang kedua, ibu-ibu sekalian, apakah mayit akan diazab karena ratapan dan tangisan keluarga terhadapnya? Maka di dalam hal ini terdapat ikhtilaf di kalangan para ulama. Mayit ini orang yang salih, ya, orang yang salih. Tapi di sini keluarga misalnya karena kehilangan, ini suaminya baik banget gitu. Kan kalau ke suami yang baik itu kan istri sering mengatakan, ya Allah, pokoknya kalau belum mati jangan dikubur gitu kan. Emang iya ya, jangan dikubur. Saking apa? Ini istri mengungkapkan kebaikan suaminya, ya Allah, pokoknya jangan dikubur kalau belum mati gitu. Ya iya memang belum mati jangan dikubur. Gitu. Lalu kemudian akhirnya begitu suaminya yang salih diwafat, akhirnya dia meratap, menangis, menjambak-jambak rambut, nampar-nampar pipi. Mungkin di kalangan kita kaum muslimin, ibu-ibu sekalian, kita sedikit melihat fenomena ini. Sampai orang jambak-jambak rambut, robek-robek baju. Jadi kalau kita lihat bagaimana non-muslim menyikapi orang yang meninggal, kan kita lihat fenomena itu meskipun di Indonesia. Kita suka lihat di TV, ya, bagaimana orang non-muslim itu menyikapi ketika ada seseorang yang dikasihinya meninggal dunia. Kan sampai tarik bajunya sambil menjerit-jerit, teriak-teriak gitu. Mungkin kaum muslimin hanya beberapa saja yang begitu, tapi ini perkara yang dilarang. Tapi ini yang wafatnya orang yang salih. Rasulullah SAW mengatakan sesungguhnya mayit diazab karena tangisan keluarganya. Maka bagaimana menafsirkan hadis Rasulullah SAW? Maka dalam hal ini ada dua pendapat yang khilaf di kalangan para ulama. Sebagian ulama mengatakan, yakni Umar bin Khattab kemudian Abdullah bin Umar, bahwa ini adalah perkataan Rasulullah SAW yang dimaknai secara lafziyah, bahwa betul memang mayit itu diazab karena ratapan keluarganya. Nah, tapi kemudian ini diselisih oleh Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha yang mengatakan sesungguhnya Rasulullah melewati jenazah wanita Yahudi yang ditangisi oleh keluarganya, maka beliau mengatakan sesungguhnya mereka benar-benar menangisinya sementara ia diazab di dalam kuburnya. Maka jumhur ulama di sini mengatakan bahwa mayat yang diazab itu, ibu-ibu sekalian, karena ratapan keluarganya, yakni orang tersebut berwasiat sebelum kematiannya untuk diratapi dan ditangisi oleh keluarganya, gitu. Ya, seperti itu. Berwasiat. Sebab apa? Kalau dia diratapi, ditangisi, berarti kan kepergiannya itu meninggalkan kehilangan. Maka dia wasiat kepada keluarganya, nanti kalau saya mati, nanti kamu teriak-teriak ya, nangis ya, tabur-tabur pasir ya, gitu. Maka kalau ada wasiat seperti ini, maka dia diazab karena ratapan dan tangisan keluarganya, gitu. Kemudian pendapat yang lain mengatakan bahwa kenapa mayat ini diazab? Karena dia lalai mengingatkan keluarganya. Dia lalai untuk mengajari keluarganya. Sementara ia bertanggung jawab untuk mentarbiyah, mendidik keluarganya. Maka dia diazab karena masalah ini. Gitu, ya. Nah, ini perkara-perkara yang diperbolehkan terhadap mayit. Itu tadi yang pertama boleh menciumnya, membuka penutup wajahnya. Kemudian yang kedua boleh menangisinya selama tidak disertai dengan perkara-perkara yang
diharamkan. Kemudian berikutnya, nah sekarang yang harus dilakukan oleh kerabat mayit, terutama kaum wanita, bila kabar kematian telah sampai kepadanya, apa yang harus dilakukan? Maka hendaklah wanita itu bersabar, kemudian beristirja, ya. Ketika ada kabar sampai kepadanya, maka hendaklah dia bersabar terhadap kabar itu. Ini memang berat, ini memang sulit, tapi inilah yang diperintahkan oleh syariat, sabar. Kemudian yang kedua, beristirja disebutnya. Istirja itu apa Bu? Yakni ridha, mengembalikan musibah itu kepada ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalimat istirja itu apa Bu? Yakni dia mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Nah itu istirja. Kemudian diikuti dengan doa. Ada salah satu teman, ya, bukan teman sih, tapi saya kenal kepada beliau. Itu 2 orang putranya wafat sekaligus. Ya Allah, itu ini kalau orang biasa-biasa saja imannya Bu, bisa gila Bu. Adanya yang satu sudah lulus, sudah jadi profesional. Yang satu hampir lulus, wafat kecelakaan, keduanya wafat di tempat. So, kalau kita nih orang-orang yang imannya biasa saja bisa gila gini Bu. Menanam dari kecil, tumbuh dia jadi anak yang saleh, udah tinggal menuai saja hasilnya diambil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah hanya memberikan tugas kepada wanita salihah ini untuk mendidiknya saja. Sedangkan hasilnya kelak akan dia tuai ketika dia berjumpa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini kalau iman yang kayak kita gini, ya Allah udah kolab gitu. Ya. Tapi begitu dia dengar kabar ini, apa yang dia lakukan? Alhamdulillah, ala kulli hal, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini yang sulit kita cerna gitu. Dan ketika kita bertaziah kepada beliau, maka tidak ada yang keluar dari mulutnya alhamdulillah atas nikmat Allah, alhamdulillah, gitu aja Bu yang dibilang. Alhamdulillah atas nikmat Allah, alhamdulillah. Doakan saya, Allah kasih nikmat yang besar, doa. Gitu aja. Tidak ada sedikit pun dari lisannya yang saya keluar mengeluh, menentang terhadap apa yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kira-kira ini sulit atau tidak Bu? Ini praktek iman yang sesungguhnya. Praktek iman yang sesungguhnya seperti ini. Sulit. Yang bandel aja kita kehilangan. Namanya seorang ibu Bu, punya anak misalnya, ya Allah. Tapi seorang ibu berbeda dengan yang lainnya, dia pasti akan kehilangan anaknya. Tapi ini dua-duanya anak yang sangat salih, sangat beradab. Lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala mengambil keduanya sekaligus, tapi saya mendengar tidak ada yang keluar dari lisannya kecuali alhamdulillah, alhamdulillah, gitu. Seperti itu. Nah ini, maka yang dilakukan adalah sabar, kemudian istirja. Kembalikan ini kepada Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wa lanabluwannakum bisyai'in minal khawfi wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfusi was thamarat wa basyirus sabirin." Dan sesungguhnya kami akan berikan cobaan kepadamu. Ini pasti Bu. Wala nabluwannakum, tu Allah Subhanahu wa Ta'ala pasti akan berikan cobaan kepada hambanya. Maka cobaan ini satu keniscayaan, ujian itu pasti. Tidaklah orang hidup kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala pasti memberikan ujian kepadanya. Dengan apa? Allah Subhanahu wa Ta'ala katakan dengan sedikit ketakutan, minal khauf, kelaparan, kemiskinan, ya, kekurangan harta, jiwa ditinggalkan orang wafat, perusahaan misalnya kolab, di sini Allah katakan buah-buahan. Wa basyirus sabirin, lalu Allah katakan sampaikan bisyarah, kabar gembira kepada orang-orang yang bersabar. Siapa orang yang bersabar itu? Allah katakan alladzina asabatuhum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Yaitu yang ketika datang kepada mereka musibah, maka mereka katakan sesungguhnya ini dari Allah.
wa ilaihi raji'un, dan akan kembali kepada Allah. Ulaika 'alaihim salawatu min rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Ulaika 'alaihim, maka atas mereka keberkahan dan rahmat yang sempurna dari Allah Subhanahu wa taala. Wa ulaika humul muhtadun, dan mereka inilah orang-orang yang mendapat petunjuk. Gitu. Nah, jadi apa yang harus dilakukan adalah sabar. Kapan sabarnya ibu-ibu sekalian? Sabarnya adalah inda sadmatil ula. Begitu musibah itu terjadi, disitulah letak sabar. Bukan 1 tahun sesudahnya, bukan 6 bulan sesudahnya, tapi begitu peristiwa itu terjadi maka sabar. Disitulah tempatnya. Diriwayatkan dari Anas bin Malik, Rasulullah SAW melewati seorang wanita menangis di sisi kuburnya. Lalu kemudian Rasulullah mengatakan, ittaqillah wasbir, bertakwalah kepada Allah dan bersabarlah. Maka wanita itu kemudian berkata, menjauhlah dariku, engkau tidak tahu apa yang aku rasakan. Ternyata wanita itu nggak tahu kalau yang berbicara berkalam adalah Rasulullah SAW. Maka kemudian dikabarkan kepada wanita itu tadi yang ngomong Rasul. Yang bicara tadi Rasul. Maka kemudian ketika Rasulullah berada di satu tempat, wanita itu datang kepada Rasul. Lalu kemudian dia mengatakan, maaf ya Rasulullah, saya tidak mengenali engkau tadi. Apa kata Rasul? Innamas sabru 'inda sadmatil ula. Sesungguhnya sabar itu tadi, bukan sekarang. Ya, sabar itu 'inda sadmatil ula, yaitu pada pukulan yang pertama. Begitu peristiwa itu terjadi, maka disitulah letak sabar. Di situ. Bukan 6 bulan sesudahnya, bukan setahun sesudahnya. Kenapa begitu? Sebab ibu-ibu sekalian, tabiat dari ujian itu, dia itu datang dalam keadaan besar, selalu gitu. Dia itu datang dalam keadaan besar, tapi seiring perjalanan waktu maka dia akan mengecil sampai hilang. Ya, maka dia akan mengecil sampai kemudian hilang. Tabiat ujian itu gitu. Maka di manakah letak sabar itu? Yakni inda sadmatil ula, ketika peristiwa itu terjadi. Ketika dia sabar, maka itulah yang Allah Subhanahu wa taala katakan, ulaika 'alaihim salawatu min rabbihim wa rahmah. Orang itulah yang mendapatkan keberkahan dan rahmat yang sempurna dari Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya apa? Allah hapuskan dosanya. Di salah satu rahmat dari Allah, Allah hapuskan dosa orang itu. So, ibu-ibu sekalian, ada 3 cara kita terhapus dari dosa. Ya, ada 3 cara kita terhapus dari dosa. Pertama, yakni dengan taubatan nasuha. Maka dosa itu terhapus dengan taubatan nasuha. Kata Imam An-Nawawi, taubatan nasuha itu 4 syaratnya. Pertama adalah menyesali dosa itu. Nah, itu taubatan nasuha, menyesali. Kemudian memohon ampun kepada Allah atas dosa itu. Kemudian berjanji untuk tidak mengulanginya lagi. Ya, janji untuk tidak mengulanginya lagi. Kemudian yang berikutnya, mengikutinya dengan amal-amal saleh. Dan jika ini menyangkut hak adami, maka dikembalikan hak adami itu. Gitu. Nah, ini taubatan nasuha. Hak adami itu maksudnya bagaimana, Bu? Kalau misalnya dosa itu terkait dengan hak seseorang, maka tidak akan diangkat dosa itu kecuali haknya ditunaikan. Misalnya hutang, atau misalnya berbohong zalim kepada seseorang, misalnya terhadap hartanya, diambil hartanya, harta waris misalnya, haknya itu diakali, dizalimi. Maka bagaimana cara tobat kepada Allah? Kembalikan dulu hartanya. Dikembalikan dulu harta yang diambil, harta yang dizalimi itu harus dikembalikan terlebih dahulu. Tidak cukup hanya menyesal, meminta Allah, meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala ketika terkait dengan hak-hak Adam.
Gitu. Ketika kita bertengkar dengan orang, kemudian keluar dari lisan kita kata-kata yang menyakiti hati orang itu, tidak cukup kita hanya mohon ampun kepada Allah, tapi harus kita bebaskan perkataan itu dengan cara mendapatkan maaf darinya. Gitu. Maka hati-hati dengan ghibah, ibu sekalian. Ada ulama yang mengatakan kalau ghibah itu kan dilakukan di belakang, maka tidak akan diampuni dosa itu kecuali mendapatkan maaf dari orang yang kita ghibahi. Bayangin tuh. Meskipun ada ulama yang mengatakan taubatnya lebih ringan, tetapi harus berhati-hati dengan hal ini. Gitu. Fitnah. Nah itu fitnah, Bu. Tidak cukup hanya mohon ampun kepada Allah, tapi harus dapat maaf dari orang yang kita fitnah. Sebab ini menyangkut hak-hak manusia. Gitu, seperti itu. Kemudian yang kedua, dosa itu akan diampuni karena amal salih. Karena amal salih. Banyak hadis, kemudian teks di dalam Al-Quran yang mengatakan bahwa as-sayyi'at, keburukan itu akan terhapus dengan al-hasanat, dengan amal-amal salih yang kita lakukan, gitu. Nah, wabil khusus di sini para ulama mengatakan, maka cara menghapusnya itu dengan anggota yang sama yang kita lakukan untuk berbuat dosa. Gitu. Misalnya nih kaki kita nih dosa, kita nendang orang. Maka langkahkan kaki ini di tempat-tempat yang bisa mendatangkan kebaikan. Langkahkan kaki ini ke misalnya untuk menolong orang, untuk datang ta'allum, untuk datang ke masjid. Kaki yang digunakan untuk maksiat, maka lakukan kaki ini untuk kebaikan. Seperti mata, Bu. Mata kita habis memandang sesuatu misalnya di handphone, ya Allah, nggak sengaja misalnya mau memandang sesuatu yang diharamkan, nggak sengaja tapi terus dilihat sampai selesai. Gitu kan, kadang-kadang di film-film itu ada tayangan-tayangan yang haram. Tanggung tapi kalau nggak kita lihat sampai selesai. Gitu. Maka bagaimana cara bertobatnya? Gunakan mata ini untuk kebaikan. Untuk apa? Misalnya pandang Al-Quran kemudian baca. Nah ini kebaikan bisa menghapus keburukan. Ya ini salah satunya kata para ulama, anggota tubuh yang digunakan untuk sayyi'at, untuk keburukan itu gunakan untuk kebaikan. Lisan kita, Bu, lisan kita habis mengeluarkan kata-kata yang buruk yang menyakiti orang lain, maka gunakan untuk berzikir, gunakan untuk istighfar. Nah seperti itu amal salih. Kemudian yang ketiga, cara Allah mengampuni dosa manusia itu adalah dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan ujian kepadanya. Gitu. Nah bedanya, yang pertama, yang kedua ini pilihan, ya Bu. Pertama, yang kedua ini manusia bisa memilih, tapi yang ketiga manusia tidak bisa memilih. Yang ketiga ini sudah kehendak dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah maka ketika Allah menghendaki seseorang itu berjumpa kepada Allah dalam keadaan bersih dari dosa-dosa, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan dia ujian. Nah ujian itu bisa menghapuskan dosa-dosa. Inilah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, ulaika alaihim salawatun min rabbihim wa rahmah. Bagi orang yang bersabar ketika ditimpa musibah, ujian, karena kesabarannya itu bisa mendatangkan rahmat dan ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah itu. Kemudian berikutnya Ibu sekalian, nah ini perkara yang diharamkan. Perkara yang diharamkan terhadap mayit. Satu, meratapi. Meratapi itu dengan lisan. Ya. Ini diharamkan karena dapat membangkitkan kesedihan dan menghilangkan kesabaran. Serta ini bertentangan dengan sikap ridha terhadap takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah SAW mengatakan, wanita yang meratap jika tidak bertaubat sebelum matinya, maka dia akan dibangkitkan pada hari kiamat dengan mengenakan pakaian yang terbuat dari cairan timah yang sangat panas. Ini adabnya. Dan pakaian yang terbuat dari penyakit kulit. Ini untuk wanita-wanita yang meratap, gitu. Meratap tidak boleh. Kemudian berikutnya memukul-mukul pipi dan merobek-robek pakaian. Laisa minna man latama al-hududa wa syaqqal juyuba wa da'a bid'wal jahiliyah.
Kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bukan termasuk golongan kami orang yang menampar-nampar pipi, merobek-robek pakaian dan berseru dengan seruan jahiliyah. Syakul jahil ialah wanita yang merobek-robek pakaiannya dari atas itu dirobek. Kemudian yang dimaksud bidah wal jahiliyah, seruan jahiliyah ialah ratapan yang menyebutkan kebaikan mayat secara berlebihan. Meratap, disebutkan kebaikan mayat itu secara berlebihan sambil berteriak-teriak gitu atau mengutuk. Nah seperti ini disebut bidah wal jahiliyah, ini seruan yang tidak diperkenankan. Kemudian berikutnya yang tidak diperkenankan adalah mencukur rambut dan membiarkannya ajak-ajakan. Jadi mencukur rambut itu bukan untuk rapi, tapi karena stres, mau dicukur, digunting-gunting gitu. Kan beberapa wanita cara mengekspresikan kesedihan begitu. Dicukur rambut kemudian dibiarkan ajak-ajakan. Dalam hal ini ada satu riwayat dari Abu Burdah bin Abi Musa, ia berkata, Abi Musa itu sakit lalu pingsan. Kemudian kepalanya di atas pangkuan seorang istrinya. Maka berteriaklah wanita itu, istrinya itu kemudian berteriak. Namun Abu Musa tidak mampu untuk membalas ucapannya. Maka ketika Abu Musa siuman, beliau katakan, aku berlepas diri dari perkara yang Rasulullah SAW berlepas darinya. Maka kalau sudah dikatakan seperti ini, dulu saya sempat bahas di dalam masalah fiqih muamalah, salah satunya ini menjadi dalil orang itu memberikan ketika misalnya sesuatu yang dia jual ternyata digunakan untuk hal-hal yang bermaksiat, maka dia bisa memberikan disclaimer di situ. Saya tidak bertanggung jawab jika benda ini digunakan untuk perkara-perkara yang maksiat. Seperti daster, jualannya daster tapi ternyata dasternya dipakai ke mall, daster pendek. Artinya kan auratnya tidak terlihat. Maka selama yang menjual itu mengatakan saya berlepas diri terhadap segala kemaksiatan yang dilakukan, karena daster ini dibuat untuk di rumah, untuk di hadapan mahramnya. Maka dalam hal ini Abu Musa mengatakan bahwa aku berlepas diri dari perkara yang Rasulullah SAW berlepas darinya. Sesungguhnya Rasulullah berlepas dari as-saliqah, al-haliqah, asyaqqah. Ini Rasulullah berlepas dari as-saliqah, al-haliqah, asyaqqah. Saliqah adalah wanita yang mengeraskan suaranya ketika tertimpa musibah. Kemudian al-haliqah, wanita yang mencukur kepalanya ketika tertimpa musibah. Kemudian asyaqqah adalah wanita yang mencabik-cabik pakaiannya ketika tertimpa musibah. Salah satunya ibu sekalian, nashr sya'ri, salah satunya yaitu mengurai rambut dan membuatnya acak-acakan. Nah ini termasuk perkara yang dilarang. Saking sedih, saking stres, rambut mengurai acak-acakan gitu. Nah ini termasuk perkara yang dilarang untuk mengekspresikan kesedihan. Yang boleh tadi apa Bu? Menangis. Menangis boleh. Menangis diperbolehkan. Mau tiap hari menangis misalnya, mengekspresikan kesedihan nggak apa-apa. Kata Rasulullah yang dianggap itu yang keluar dari lisanmu, yakni meratap, menggugat takdir Allah Subhanahu wa taala kemudian pada perkara-perkara yang sudah disebutkan. Nah ini mudah-mudahan jadi perhatian bagi kita, dan ini kita teori mah gampang, Ibu ya. Teori mah gampang, saya aja nyampeinnya gampang. Tapi ketika mudah-mudahan Allah selamatkan kita semua. Nah, tetapi ketika itu terjadi, kita mohon kepada Allah, Allah selamatkan kita dari perkara-perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu, seperti itu. Nah, ini adalah perkara-perkara yang terkait dengan seseorang yang ditinggalkan. Maka kita masuk pada bab berikutnya, yakni ini adalah perkara pertama terhadap mayit, yaitu memandikannya. Memandikan mayit. Apa hukum memandikan mayit? Hukumnya fardu. Jumhur ulama mengatakan fardu kifayah. Nah ini hukumnya fardu. Artinya memang jenazah seorang muslim itu harus dimandikan, kecuali nanti ada beberapa jenazah seperti jenazah yang wafat syahid di medan perang. Nah ini tidak harus dimandikan.
Tapi ini hukumnya fardu kifayah. Fardu kifayah itu maksudnya apa? Yaitu fardu yang Allah taklifkan kepada kaum muslimin di tempat itu, ya. Tetapi kalau ada salah satu yang sudah menunaikannya, maka Allah gugurkan kewajiban itu atas yang lainnya. Tapi pahala yang Allah Subhanahu wa taala berikan adalah kepada orang yang melakukannya saja. Tidak Allah berikan kepada semuanya, gitu. Maka kalau memandikan ini hukumnya fardu kifayah, orang muslim yang lain gugur kewajibannya. Tapi kalau pahala Allah hanya berikan kepada orang yang memandikannya. Apa pahala memandikan mayit di sini, ibu-ibu sekalian? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sampaikan, ada pahalanya bu, memandikan mayit itu besar, ya pahalanya. Diriwayatkan dari Abu Rafi, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa memandikan mayit lalu ia menyembunyikan aib-aibnya, maka diampuni sebanyak 40 kali ampunan dosa dari Allah Subhanahu wa taala bagi orang yang memandikan mayit. Maka profesi maksudnya orang yang mau memandikan mayit kan bukan perkara yang mudah, bu. Memandikan mayit itu tidak hanya butuh teori saja, tetapi butuh apa? Mental dan keberanian. Mental, butuh mental. Ya. Mau ibu di sini mandikan mayit, apalagi mayat-mayat yang kecelakaan, kan butuh mental itu. Maka di sini Rasulullah SAW katakan, orang yang memandikan mayit lalu dia menyembunyikan aibnya, maka Allah berikan ampunan sebesar 40 kali. Kemudian barang siapa yang mengkafani mayit, maka Allah Subhanahu wa taala akan memakaikan padanya pakaian dari sutra yang halus dan sutra yang tebal dari surga. Kemudian barang siapa yang menggali kubur untuk mayit lalu ia mendalamkannya, maka dialirkan untuknya pahala seperti pahala tempat tinggal yang diberikan kepada si mayit hingga hari kiamat. Nah, ini orang-orang yang mau repot, ya, yang mau repot untuk melakukan pemulasaraan terhadap mayit. Nah, jadi di sini hukumnya memandikan mayit ini adalah fardu kifayah. Kemudian selanjutnya masalah janin yang keguguran. Nah ini masalah janin yang keguguran. Mayitnya itu janin yang lahir sebelum waktunya. Maka dalam hal ini ada 4 kondisi, ibu-ibu sekalian. Nah, ini termasuk salah satu yang sering ditanyakan, ya. Maka di sini ada 4 kondisi. Pertama, kalau janin itu gugur atau lahir di atas 6 bulan, sudah di atas 6 bulan, maka apakah ketika dia gugur itu ada alamatul hayat? Alamatul hayat itu tanda-tanda kehidupan, seperti ketika lahir bergerak, atau misalnya menangis, ataupun tidak ada alamatul hayat, maka dia wajib diperlakukan seperti manusia dewasa. Kalau sudah di atas 6 bulan, dia wajib diperlakukan seperti manusia biasa. Karena apa, bu? Karena paling sedikitnya melahirkan itu 6 bulan. Ada orang melahirkan 6 bulan itu hidup, bayinya prematur disebutnya. Nah, di dalam Islam paling sedikitnya melahirkan itu 6 bulan. Gitu. Maka kalau lahirnya di atas 6 bulan itu namanya sudah melahirkan. Tapi biasanya dikatakan prematur. Prematur itu lahir sebelum masanya, sebelum waktunya. Maka jika dia lahir di atas 6 bulan, apakah ada alamatul hayat atau tidak, dia diperlakukan seperti manusia dewasa. Diperlakukan seperti manusia dewasa itu maksudnya gimana? Dia wajib dimandikan, wajib dikafani, wajib disolatkan, wajib dikuburkan seperti manusia dewasa, gitu. Seperti itu, ya. Nah, itu di atas 6 bulan. Kemudian berikutnya, bayi itu lahir di bawah 6 bulan, ya. Oh, dipisahkan ya. Jadi yang pertama sama yang kedua dipisahkan. Pertama ada alamatul hayat, maka seperti orang dewasa.
Kemudian yang kedua, dia lahir di atas 6 bulan tidak ada alamatul hayat, maka dia wajib diperlakukan seperti orang dewasa. Nah, kemudian sekarang yang ketiga, kalau misalnya janin itu lahir sebelum 6 bulan, ya sebelum 6 bulan, tapi dia ada alamatul hayat. Sebelum 6 bulan, tapi dia ada alamatul hayat. Alamatul hayat begitu lahir, bayi itu gerak-gerak. Kemudian dia sempat mengeluarkan suara. Maka dia diperlakukan seperti orang dewasa. Misalnya 6 bulannya kurang, tapi begitu lahir ada alamatul hayat. Lahir begitu lahir itu dia ada tanda-tanda kehidupan, baik bergerak atau menangis. Maka dia diperlakukan seperti orang dewasa. Gitu. Kemudian berikutnya, bayi di bawah 6 bulan sudah ada bentuk. Misalnya 5 bulan atau 4 bulan sudah ada bentuk. Sudah ada bentuknya, sudah ada bakal tangannya, sudah ada bakal kakinya. Itu kan kalau usia 4 bulan biasanya sudah mudghah dia. Mudghah itu sudah jadi daging. Kemudian sudah ada bentuk-bentuknya. Tapi dia tidak ada alamatul hayat. Tadi begitu lahir memang sudah dalam keadaan tidak ada tanda-tanda kehidupan. Maka baginya hanya dimandikan, kemudian dikafani, kemudian dikuburkan. Tidak ada disolatkan karena tidak ada alamatul hayat. Di bawah 6 bulan. Di bawah 6 bulan. Gitu. Ya, dimandikan misalnya 4 bulan. Ya, 4 bulan. Sudah ada bentuk, 5 bulan sudah ada bentuk. Tapi tidak ada alamatul hayatnya. Maka dia dimandikan, kemudian dikafani, kemudian dikubur. Gitu. Terakhir di bawah 6 bulan ibu-ibu sekalian, tapi tidak ada bentuknya. Hanya bulat begitu saja. Cuman misalnya dokter kandungan atau bidan mengatakan ini janin, tapi belum terlihat bentuknya. Mungkin 2 bulan ya, tapi sudah mudghah gitu ya, sudah ada daging atau darah saja gitu. Maka tidak ada kewajiban kepadanya, hanya sunnah untuk boleh hanya sunnah untuk dibungkus, kemudian dikuburkan. Tapi kalau mau dimandikan boleh, mau dibajur gitu, dibersihkan boleh. Nah, tapi sebetulnya tidak ada kewajiban, hanya sunnah untuk dibungkus, dikafani, kemudian dikuburkan. Nah, ini 4 kondisi ini. Saya ulang ya, Bia. Saya ulang. Ya, pertama di atas 6 bulan. Baik ada alamatul hayat, kemudian atau tidak ada alamatul hayat. Ketika janin itu wafat, maka dia diperlakukan seperti orang dewasa. Ya, dia wajib untuk dimandikan, dikafani, disolatkan, kemudian dikuburkan. Selanjutnya di bawah 6 bulan, tapi ada alamatul hayat, seperti menangis atau bergerak, maka dia diperlakukan seperti orang dewasa, yakni dimandikan, karena kalau di atas sudah ada alamatul hayat berarti kan udah ada bentuknya itu, Bu. Ya. Sudah ada bentuknya, sudah bisa menangis, sudah bisa bergerak gitu. Maka dia sudah manusia, sudah ada ruhnya. Maka dia meskipun belum sampai 6 bulan, misalnya kurang 5 bulan lebih ya, maka dia diperlakukan seperti orang dewasa. Kemudian kondisi berikutnya di bawah 6 bulan, tidak ada alamatul hayat, tapi sudah ada bentuknya, maka dia dimandikan, dibungkus, dikafani, kemudian dikuburkan. Kalau di bawah 6 bulan tidak ada alamatul hayat, kemudian belum ada bentuk, maka tidak ada kewajiban apapun kepadanya, tapi sunnah untuk dikafani, dibungkus, kemudian dikuburkan. Kalau mau dimandikan boleh, tapi tidak ada kewajiban kepadanya. Karena apa? Belum ada bentuknya, belum ada rohnya, gitu, seperti itu. Tapi kalau misalnya kita mau melakukannya penuh adab, misalnya karena bagaimanapun ini adalah calon manusia, gitu.
dibersihkan gitu, dikafani, maka tidak mengapa meskipun tidak ada kewajiban kepadanya. Nah ini bisa difahami ya, insya Allah bisa difahami. Kemudian berikutnya orang yang wafat syahid, ya wafat syahid. Syahid di sini terbagi dua. Ada syahid dunia akhirat, ada syahid akhirat. Syahid dunia akhirat maksudnya syahid karena dia wafat terbunuh oleh orang kafir di medan perang, atau terbunuh tidak sengaja oleh senjata kawannya sendiri, atau bahkan tidak sengaja oleh senjatanya sendiri, jatuh terinjak kuda misalnya. Nah ini termasuk syahid ketika dia wafat di medan perang, membela izzah, kehormatan, meninggikan kalimat Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ibu-ibu sekalian, dia dikafani dengan pakaiannya, kemudian dia dikuburkan. Jadi tidak dimandikan. Tidak dimandikan. Nah, masalah disolati di sini ada beberapa riwayat. Sebagian mengatakan tidak disalatkan, sebagian yang lain Rasulullah SAW menyolatkan. Bahkan di dalam perang Uhud, Rasulullah SAW itu menyolatkan pamannya Rasulullah itu siapa bu? Yang wafat di perang Uhud. Ya, siapa yang masih? Hamzah. Nah, di sini yang umrah pernah umrah, kan ketika umrah itu ada ziarah Uhud. Nah di situ ada makam siapa? Hamzah.